Kapal. Kapal dalam bahasa Inggris disebut ship, adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut atau di sungai, seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci, sedangkan dalam istilah Inggris dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya, kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Berabad-abad, kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya, manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit, ataupun perahu. Semakin besar kebutuhan akan daya muat, maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu, ataupun batang-batang papirus seperti yang digunakan bangsa Mesir kuno. Kemudian digunakan bahan-bahan logam seperti besi atau baja karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat. Untuk penggeraknya, manusia pada awalnya menggunakan dayung, kemudian angin dengan bantuan layar, mesin uap, setelah muncul revolusi industri dan mesin diesel serta nuklir. Beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air seperti hovercraft dan yakroplane, serta kapal yang digunakan di dasar lautan yakni kapal selam. Berabad-abad, kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang sampai akhirnya pada awal abad ke-20 ditemukan pesawat terbang yang mampu mengangkut barang dan penumpang dalam waktu singkat, maka kapal pun mendapat saingan berat. Namun, untuk kapal masih memiliki keunggulan yakni mampu mengangkut barang dengan tonase yang lebih besar sehingga lebih banyak didominasi kapal niaga dan tanker. Sedangkan kapal penumpang banyak dialihkan menjadi kapal pesiar seperti Queen Elizabeth dan Awani Dream. Jenis standar sertifikasi. Pada 25 Juni 2010, Organisasi Maritim Internasional (IMO) serta stakeholder utama lainnya dalam dunia industri pelayaran dan pengawakan global secara resmi meratifikasi apa yang disebut sebagai Amandemen Manila terhadap Konvensi Standar Pelatihan untuk Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Pelaut (STCW), dan aturan terkait amandemen tersebut bertujuan untuk membuat STCW selalu mengikuti perkembangan zaman sejak pembuatan dan penerapan awalnya pada tahun 1978 dan amandemen selanjutnya pada tahun 1995. Rekrutmen atau dalam bahasa Inggris rekrutmen yang berarti penerimaan tenaga baru adalah kegiatan yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sebelum organisasi dapat mengisi sebuah lowongan pekerjaan, organisasi tersebut harus mencari orang-orang yang tidak hanya memenuhi syarat untuk posisi tersebut, namun juga menginginkan pekerjaan tersebut. Setelah proses perekrutan telah dilaksanakan, maka diadakan sebuah perjanjian kerja antara pelaut dan perusahaan atau dalam hal ini disebut Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang tercantum dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang memuat 1. Hak dan kewajiban pengusaha, 2. Hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja buruh, 3. Angka, waktu, dan tanggal mulai punya perjanjian kerja bersama, 4. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja laut. Awak kapal. Dalam suatu perusahaan pelayaran terdapat dua unsur sumber daya manusia, yaitu karyawan yang bekerja di kantor dan karyawan yang bekerja di atas kapal atau awak kapal. Menurut UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran Pasal 1 Ayat 11, awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Awak
kapal ialah mereka yang tercantum dalam daftar bahari atau sijil awak kapal, dan mereka itu diangkat oleh pengusaha kapal untuk bekerja di atas kapal guna melakukan dinas awak kapal. Johari Santosa dalam buku Pokok-pokok Hukum Perkapalan. Persyaratan bekerja di atas kapal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Bab 5 Pasal 17 yaitu memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu dan disijil. Seleksi kru kapal. Proses seleksi dimulai dengan melakukan seleksi administrasi. Narasumber pertama, kedua, dan ketiga menyatakan bahwa tahap awal yang dilakukan Kepala Bagian Personalia dan Armada, yakni memeriksa kelengkapan sertifikat, buku pelaut, CV, dan sebagainya. Setelah itu pelamar diberi tes fisik, tes pendengaran, dan tes penglihatan untuk melihat apakah pelamar pekerjaan sesuai syarat untuk menjadi kru kapal dan tidak mengalami gangguan. Dalam seleksi karyawan kru kapal, tes psikolog tidak diterapkan untuk semua jabatan. Hanya untuk jabatan nahkoda saja yang melakukan proses tes psikolog.